kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu saya mempersilakan kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Nama
syukur Tuhan kami ada sebagai kami ada pada saat hari ini, dan kami akan mulai ibadah kami untuk menjaga sampai hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kami, naikkan semua nama hadirat-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan jemaat kantor untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berkata oleh darah anak domba. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Charles Kamesi MTH. Namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian Kaulah Segalanya. Rencana
menjamah kami dan kembali menyegarkan dan mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami kasihi dan Tuhan yang memanggil kami adalah setia, yang akan terus melengkapi, yang akan terus menguatkan kami, mempersiapkan diri untuk kemudian melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau urapi kami semua, juga hamba-Mu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Begitu dong. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para pimpinan Disabilitas Akademi Jafri. Saya suka bingung, Pak Rektor, saya suka bingung karena antara sekarang namanya STFT, dari dulu ST aja, tidak pernah ngopi ya. Terima kasih karena telah mengundang saya. Sebenarnya tempat ini tidak asing buat saya, karena saya sudah tinggal di STT di kompleks ini sejak tahun 59. Jadi kampus ini merupakan bahagian dalam sejarah hidup saya. Selama 67 tahun saya berkenalan dengan kampus ini, dan saya masih bisa menggambarkan semua bangunan lama yang sudah dibongkar. Tetapi yang penting bagi saya adalah bahwa saya melihat berjalannya sejarah, dan banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang kemudian sudah dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang masih hidup, ada juga yang sedang dalam persiapan di dalam kehidupan yang kekal menanti kedatangan Tuhan. Saya diberikan tema khusus pada pagi hari ini adalah jamnya betul ya, supaya saya punya patokan. Supaya saya kalau khotbah bisa berjam-jam. Tema yang diberikan adalah kehidupan pelayanan seorang hamba Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan, mungkin sepintas dampaknya tidak terlalu berarti buat kita. Tetapi kalau kita mulai berpikir bahwa sejatinya hamba Tuhan itu adalah the slave of God. Kita ini adalah slave. Kita ini adalah hamba sahaya. Jadi berhentilah bercita-cita untuk menjadi Tuhan besar, karena kita sedang memulai di dalam langkah-langkah menjadi seorang hamba. Tetapi bukan hamba sembarang, bukan hamba yang bisa ditendang-tendang, bukan hamba-hamba yang bisa disuruh-suruh, gitu, bukan jongos, tapi hambanya Tuhan, hamba yang kuat, bertahan, dan konsisten. Subtemanya diberikan kepada saya adalah hamba Tuhan yang memiliki orientasi kepada amanat agung, konsistensi untuk memberitakan amanat agung, dan dedikasi yang berpusat kepada amanat agung. Setiap kali saya berbicara mengenai amanat agung, hati saya
bergetar. Karena baru beberapa bulan ini saya kemudian merasa bahwa saya sudah cukup tua. Mungkin di dalam ruangan ini saya paling tua. Tetapi saya masih memiliki banyak sekali kekurangan dan banyak sekali hal yang saya abaikan di dalam pelayanan saya. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan tidak berfokus kepada pelayanan, kepada misi yang Tuhan taruh, kepada tugas seorang hamba, dan kemudian mulai mengalihkan perhatian kepada kesuksesan. Dia dipanggil untuk menjadi hamba, tetapi kemudian melayani untuk mengejar kesuksesan dan prosperity. Saya tadi katakan, buang pikiran sukses secara duniawi dari dirimu, karena itu pun tidak ada artinya sebenarnya. Yang paling penting adalah komitmen dan dedikasi kita untuk pekerjaan Tuhan. Selain itu, tidak ada, useless. Di depan saudara sekalian yang kebanyakan setara dengan anak-anak saya, bahkan mungkin ada yang setara dengan cucu saya. Blessings and prosperity, we need it. Kita perlu itu. Tapi bukan itu tujuan kita. Coba lihat firman Tuhan, Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang nyuruh kita itu penguasa surga dan penguasa bumi. Karena itu, di bawah otoritasku sebagai penguasa surga dan penguasa bumi, under my authority, di bawah otoritas saya sebagai penguasa dunia, surga dan penguasa bumi, pergilah. Ini imperatif. Karena apa? Perintah ini mengapa disebut imperatif? Impera itu berasal dari emperor, kaisar. Atau perintah itu sendiri, perintah yang bersifat imperatif, adalah perintah seorang kaisar. Dan perintah seorang kaisar dalam sejarah tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Tidak ada satu alasan pun yang bisa membatalkan atau menggagalkannya. Harus kita lakukan. Tidak bisa tidak kita lakukan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini formulasi doa yang selalu saya pakai ketika saya menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak lagi menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi saya mengikuti formulasi Matius 28:18-20 yang mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menekankan tentang keabsolutan dan keabsahan Allah Tritunggal. Nanti kita bicara, saudara bicara di dalam teologi, saudara tanyakan dosen teologimu mengenai komposisi ini. Jadi saya akan selalu memakai dalam nama Bapa dan
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada perintah lagi di sini. Tugas kita untuk mengajarkan apa yang diperintahkan untuk diajarkan. Bukan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Benny Hinn misalnya. Bukan mengajarkan apa yang diajarkan oleh seorang hamba Tuhan yang anu. Bukan diperintahkan untuk mengajarkan apa yang diajarkan oleh teolog anu, tapi memerintahkan apa yang diajarkan oleh yang memerintah kita. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tegasnya, kalau kita berbicara tentang kehidupan pelayanan seorang hamba Tuhan, maka itu dimulai dari pemberitaan Injil. Tidak ada hamba Tuhan yang besar, camkan ini baik-baik. Tidak ada hamba Tuhan yang besar dan luar biasa dipakai oleh Tuhan tanpa dia memberitakan Injil. Populer beda. Anda punya uang, bisa beli stasiun TV. Anda punya staf ahli IT, itu bisa mengelola pelayanan multimedia yang bagus. Tapi belum tentu, itu bukan berarti populernya seorang hamba Tuhan tidak berarti bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Camkan ini baik. Dan tidak populernya seorang hamba Tuhan bukan berarti dia juga tidak dipakai oleh Tuhan. Dan saudara tahu, pelayanan yang berorientasi pada pemberitaan Injil umumnya tidak populer. Jadi kalau saudara mengejar popularitas di sini, bertobat, jangan pulang, bertobat. Rubah haluanmu. Seorang hamba Tuhan harus berani berhadapan dengan firman Tuhan, dan kemudian setelah dia merenungkannya, mempertimbangkannya, dia harus berani untuk merubah diri. Jangan gengsi, dan belajarlah untuk berpikir secara kritis, sehingga pikiranmu adalah pikiran yang original, yang mewarnai mimbarmu. Karena audiens kita pada hari ini, orang-orang yang mendengarkan khotbah pada hari-hari ini, bukan orang bodoh, saudara. Kalau kita bilang Socrates, atau kita bilang sebuah istilah di dalam bahasa yang asing, dia tinggal ambil HP-nya, dia buka Socrates, Google kasih tahu dia, ChatGPT kasih tahu. Oh, berarti yang dibilang sama pendeta itu salah. Dia udah tahu. Itu kengerian yang ada sekarang. Kalau hamba Tuhan tidak belajar baik-baik dan mendapatkan khotbahmu itu bukan hakikat seorang hamba Tuhan dalam khotbah, itu bukan soal isi khotbahmu yang ilmiah, tetapi isi khotbahmu yang menginspirasi orang. Memang sulit. Dalam pengalaman saya sebagai gembala, sebagai pendeta dan gembala, saya sudah melayani lebih dari 45 tahun. Sejak saya masih muda. Dulu saya muda belia, sekarang saya tua belia. Yang paling penting bagi kita adalah agar supaya kita bisa menyampaikan sesuatu yang inspiring. Karena Yohanes 3, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, sebuah tulisan yang diilhamkan bermanfaat. Dan kata ini menunjuk kepada firman yang di-inspired oleh Holy Spirit.
Berarti setiap pemberitaan firman Tuhan itu harus keluar dari hamba Tuhan yang sudah terlebih dahulu terinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan itu. Kita belajar teologi bukan untuk mengkhotbahkan teologi di mimbar kita. Teologi itu membantu kita untuk menganalisis konsep dan ungkapan-ungkapan penting di dalam Alkitab. Karena teologi itu sendiri akan membangun, akan menggariskan sebuah benang merah di dalam pikiran kita. Sehingga apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dengar, kita akan berpusat pada benang merah itu yang akan menjelaskan kepada kita apakah ini benar atau tidak benar. Saya bersyukur sekolah di sini. Saya bersyukur mulai dari nol di kampus ini. Saya bersyukur di sini mungkin banyak orang yang tidak satu denominasi dengan saya. Tapi saya bersyukur sebab di gereja maupun di sekolah saya diajarkan doktrin yang benar. Nah, oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa yang mulai agak progresif coba belajar teologi yang baik-baik. Saya sampai hari ini masih membuka diktat-diktat teologi yang saya pelajari puluhan tahun yang lalu. Engkau tidak berhenti begitu engkau lulus dengan nilai C. Apalagi nilai A pun engkau tidak perlu berhenti. Jangan berhenti belajar, dan belajar. Karena kalau kita belajar teologi dengan baik dan rendah hati, kita akan merasa makin hari kita akan makin bodoh, makin kurang maksudnya. Makin banyak yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa pelayanan seorang hamba Tuhan itu dimulai dari pemberitaan Injil. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka juga belajar 3,5 tahun ditambah dengan masa pendidikan ketika mereka masih di rumah. Rasul-rasul bukan orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang cakap. Diajar dikit, memang ada yang tidak mereka mengerti. Tetapi dia dalam banyak hal mereka memahami. Sehingga kemudian ketika Kristus terangkat ke surga dan Roh Allah diberikan kepada mereka untuk menjadi kuasa dalam pemberitaan Injil. Pekerjaan para rasul itu adalah pemberitaan Injil, bukan main game. Memang belum ada waktu itu ya. Tapi kalau engkau terikat kepada games, saya peringatkan kalian hanya terikat kepada gadget dan games, salah kalah. Gak ada isi. Gitu. Saya tidak pernah sekalipun waktu saya masih anak saya masih umur kecil, gitu. Mereka suka main game Mario Bros. Kampungan sekali ya, jadul banget. Saya tidak pernah menjamah game itu because I think, sebab saya berpikir bahwa games is useless. Games hanya memakai waktu saya menjadi sia-sia. Seandainya saya pakai itu untuk berdoa dan belajar firman Tuhan, saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih diligent, lebih smart. Karena jemaatmu nanti akan menjadi jemaat yang lebih pintar dari engkau. Kelebihanmu hanyalah engkau dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk mengajar mereka. Selain itu, tidak. Mungkin saudara sudah melihat kenyataan bahwa kalau saudara ke Jakarta atau saudara pergi ke kota-kota besar yang di sini pun seperti itu.
anak-anak kecil. Mereka sekolah di international school. Mereka sudah sangat fasih di dalam berbahasa Inggris. Dan yang mengherankan bukan anak-anak ini, pembantu rumah tangga yang menjaga mereka juga mengkomunikasikan perintah kepada anak-anak itu di dalam bahasa Inggris. Bayangkan lulusan STT Jaffrey tidak bisa bilang komitmen dan hanya bilang komitmen. Ada tamatan STT Jaffrey yang berfatwa seperti ini. Ini perintah yang harus menjadi komitmen kita. Bahasa itu akan membuka pikiran saudara terhadap banyak hal. Karena sebagian besar buku di dalam perpustakaan kita itu berbahasa Inggris. You must. Ini sekolah yang boleh dikatakan salah satu yang paling bergengsi di Indonesia. Engkau sedang ada di lembaga pendidikan milik Gereja Kemah Injil yang dikelola oleh para pengajar-pengajar profesional yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan profesional. Engkau sedang duduk dan belajar di salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Engkau adalah representasi daripada kredibilitas sekolah ini. Kemanapun engkau pergi dan engkau mengatakan engkau dari sekolah ini, orang akan pertama-tama engkau keluar dari sekolah yang bergengsi. Kalau di Indonesia ada Universitas Indonesia dan ITB, engkau sekarang berada di universitas yang bergengsi. Oleh sebab itu, tingkatkan kualitasmu sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Kalau seorang hamba Tuhan tidak menghabiskan waktunya untuk belajar firman Tuhan, saya ingatkan saudara, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Tidak ada alasan seorang hamba Tuhan untuk kehabisan bahan untuk mengajar dan berkhotbah. Nggak ada alasan. Ini kan di sini, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk memberikan pertanggungjawaban jawab atas imanmu kepada dunia ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan harus benar-benar belajar di kaki Tuhan. Seperti Maria, dia duduk di kaki Yesus dan belajar. Maksud saya, kehidupan seorang hamba Tuhan, dia harus memprioritaskan belajar dari penulis Alkitab yang berbicara kepada. Engkau harus membangun relationship antara dirimu dengan sang penulis Alkitab. Hanya sang penulis Alkitab itulah yang bisa menjelaskan secara komprehensif isi firman Tuhan, makna firman Tuhan kepada kita. Sehingga ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, jemaat Tuhan itu mendapatkan makanan yang padat. Enggak perlu ayam, enggak perlu babi panggang. Dengan kelor pun kita tahu kelor itu menyehatkan. Ya, tadi saya ngomong kelor sama beliau. Setiap kali ketemu beliau, saya bicara kelor. Jadi beliau teridentifikasi sebagai kelor. Tapi saudara, itu sehat. Ada sepupu saya, suaminya umurnya hampir 80 tahun, tetapi setiap hari masih main tenis.
bisa sampai 5 set. Dan hebatnya menang. Hampir 80 tahun. Saya tanya, Fer, kenapa kok sampai sekuat ini? Dia bilang, saya setiap hari, bahkan mungkin 2 hari sekali, istriku rebuskan saya daun terong, pakai bawang, pakai serai, bawang putih, dan garam. Awalnya saya makan itu rasanya mau muntah, gitu. Tetapi lama kelamaan saya menikmati itu sebagai makanan yang paling enak dalam hidup saya. Saya coba dan memang mau muntah. Makanya saya tidak kasih terus. Saya bilang sama istri saya, ini makanan harus dirubah karena dia bermanfaat. Saya bilang, tambahkan santan kara, emang kara itu luar biasa. Tambahkan ibu kara di situ. Lalu kemudian aduk dia baik-baik. Dan memang saudara, apalagi kalau taruh ikan asin beberapa potong. Ya, itu lebih enak dari babi panggang, saudara. Lebih enak. Gitu. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih, kita harus benar-benar belajar. Saya ulangi, belajarlah dari penulis Alkitab. Bangunlah relasimu dengan penulis Alkitab. Karena tugas Roh Kudus adalah menjelaskan tentang Kristus kepadamu. Dan kita belajar all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Kalau engkau belajar dari penulis Alkitab, orang akan senang mendengarkan pengajaran. Engkau tidak pernah akan ditolak. Engkau mau pergi pun orang akan ramai-ramai menahanmu untuk tidak pergi. Dan setiap kali engkau mulai berbicara tentang pemberitaan Injil. Kemarin saya nonton sebuah YouTube, dan di YouTube, TikTok mungkin, ada seorang bapak, mungkin dia hamba Tuhan, tapi kelihatannya biasa aja orang. Dia bilang begini, sudah setua saya. Dia bilang, hamba Tuhan, salah satunya adalah dia harus berani usir setan. Sebab orang-orang yang engkau hadapi di luar gereja, bahkan mungkin ada juga di dalam gereja, adalah orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Setuju kan? Orang berdosa itu kan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bukan dia berarti berjingkrak-jingkrak seperti kuda kepang yang kesurupan, tidak. Ada yang tidak kesurupan seperti kuda kepang, tetapi dia ada di mimbar setiap hari Minggu dan dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak berani menantang kuasa kegelapan, perlu dipertanyakan, apa pada dirinya ada kuasa Tuhan yang bekerja? Jangan takut. Nah, sabar sedikit, masih ada waktu. Rektor sudah bilang begini, berarti 1 jam lagi. Saya sudah kenal Pak Rektormu itu dari zaman dulu kala, gitu ya. Beliau seorang pemuda ganteng. Sayangnya dia tidak ada dalam muda sekarang. Kalau waktu muda masih ada di antara kalian, nanti dia lari kayak nasi padang, banyak yang mau. Matius 23 mengatakan Yesus berkeliling
untuk memberitakan Injil. Ia mengajar dalam rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi saya pensiun. Di gereja saya umur tinggal di tempat dingin, tidak perlu AC, saudara.